Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah SWT, jamaah Masjid Al-Muqarrabin, kompleks perumahan TNI Angkatan Udara. Alhamdulillah, setiap masuk ke sini rasa syukur yang luar biasa pada Allah SWT atas karunia-Nya. Begitu masuk kompleks, ketemu dengan masjid, Masya Allah, dengan lokasi yang sangat strategis dan sangat luas. Ya, ini karunia. Dan ini diantara kebaikan di negeri kita tercinta, ya, bahwa ada kesadaran tentang hal-hal seperti ini. Ada kesadaran dari umumnya kaum muslimin untuk membangun masjid di tempat-tempat strategis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, tema yang disiapkan oleh panitia atau yang diminta oleh panitia pengurus masjid adalah tentang kewajiban dan yang sunnah-sunnah. Ya. Saya gunakan kata tentang karena kalau kata antara jangan sampai ada yang salah paham. Cuma mengambil antara wajib dan sunnah, ya. Tapi itu secara bahasa tentu tidak ada masalah, ya. Antara yang wajib dan yang sunnah. Ini materi yang insya Allah sangat-sangat penting, materi ilmiah yang masih ada sebagian dari kaum muslimin yang belum memahaminya atau keliru tentangnya. Apalagi ketika sumber ilmu ini semakin luas, ya, jalan-jalannya juga lebih gampang. Sekarang orang bisa belajar hadis, ya, dengan mudah. Buku-bukunya sudah tersebar luas, bahkan secara elektronik, secara online. Kalau dahulu tidak mudah, ya, orang mau belajar hadis harus ada gurunya, ya, zaman dahulu kala. Sekarang bisa masing-masing, apalagi dengan terjemahan. Itu dari satu sisi sangat luar biasa, ya, kita bisa dapat ilmu. Tetapi, nah ini ada tapinya. Kalau tidak hati-hati, itu bisa jadi bumerang. Bisa jadi bumerang. Karena dalil-dalil ini sangat banyak dari Quran dan hadis. Ya. Dalil-dalil itu terutama tentu Quran dan hadis. Kalau Al-Quran sudah jelas sekali, tidak ada perbedaan pendapat tentang ayat-ayatnya. Ya, mushaf yang sekarang kita sudah ada di hadapan kita semua. Paling kalau ada perbedaan tentang perbedaan cara baca dalam beberapa qiraat yang sahih, yang semuanya sudah paten. Tapi hadis begitu banyak, ya, dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Ambillah semua yang sahih, tetapi tidak semua orang bisa langsung memahaminya. Memahami dalam artian bagaimana menempatkan hadis ini di antara sekian banyak hadis, ya. Nah, ini kalau saya mau terangkan terlalu panjang, singkatnya, kadang-kadang ada sesuatu yang sunnah
dipandang oleh sebagian sebagai wajib, ya, atau kemudian diremehkan. Itu bisa terjadi karena mereka baca tapi tanpa alat yang cukup untuk memahaminya, tanpa petunjuk dari para ulama. Nah, kalau berbicara tentang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa pentingnya kita bersyukur pada Allah SWT dan lalu berterima kasih pada para ulama kita. Ya, sungguhnya Allah SWT menjadikan bagi umat Nabi Muhammad SAW kemudahan melalui para ulama yang menjadikan buat kita memahami syariat ini jadi mudah. Terutama secara singkat, imam-imam yang 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau di negeri kita kebanyakan pengikut Imam Syafi'i. Imam-imam yang 4 ini adalah sesungguhnya imam-imam yang luar biasa. Dan 4 mazhab ini, 4 mazhab yang sangat luar biasa, memudahkan umat Islam di dalam memahami dan menjalankan syariat. Ya, tidak dibayangkan tanpa adanya ulama-ulama mazhab ini. Yang sayang di zaman kita ada sebagian orang yang menganggap remeh, ya, dan menganggap dirinya juga sama seperti para ulama besar itu, ya. Sehingga baca satu hadis misalnya tentang haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dari cara-cara kalian berhaji seperti caraku. Lalu dia tidak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, ya, mana yang rukun, mana yang bukan rukun, ya. Nah, ini suatu pengantar. Dan hari ini Bapak Ibu, ya, sekali lagi saya sendiri setiap mengkaji ini selalu merasakan betapa pentingnya untuk kita sebarkan pengetahuan ini. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang wajib dan sunnah ini, saya mengantarkan dengan sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, yang menyebutkan tentang wajib dan sunnah, ya, dalam satu konteks yang menurut Asy-Syaukani, ya, seorang imam besar, bahwa ini adalah di antara hadis-hadis yang sangat lengkap tentang wali-wali Allah, ya. Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hadis qudsi ini, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idannahu. Hadis qudsi ini diawali dengan barang siapa yang memusuhi wali-waliku, barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah SWT, faqad adzantuhu bil harb, saya mengumumkan perang terhadapnya. Ya, begitu firman Allah SWT dalam hadis qudsi ini.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hamba yang lebih aku cintai daripada dengan jalan yang wajib-wajib. Ya. Yang wajib-wajib. Jadi yang terhebat, yang terbaik, yang paling dicintai Allah SWT dalam kaitan dengan ibadah kita kepadanya adalah melalui yang apa Pak? Yang wajib-wajib. Ya. Lalu kemudian lanjutannya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan yang sunnah. Jadi setelah yang wajib-wajib Pak, datang yang sunnah. Ya. Hatta uhibbahu, kecuali aku akan mencintainya. Itu niscaya aku akan mencintainya. Kemudian pada lanjutan hadis ini digambarkan tentang orang-orang yang dicintai Allah SWT. Bila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi matanya, penglihatannya, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia beraktivitas, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Kalau dia memohon kepadaku, aku akan penuhi. Dan kalau dia memohon perlindungan, aku akan lindungi. Hadis yang sangat luar biasa, maknanya sangat luas dan dalam, tapi tentu kita batasi pada awal hadis ini saja. Kalau kita berbicara tentang wali Allah, ini bisa berjam-jam, ya. Apalagi dengan gambaran tadi. Tetapi jangan sampai salah, ini dalam hadis tersebut ada makna kiasan. Ada makna kiasan. Seorang hamba yang sangat dicintai Allah SWT, dia melihat dengan pandangan Allah, itu maksudnya. Ya, dia mendengar dengan ridha Allah, dengan petunjuk Allah. Dia beraktivitas dalam taufik Allah SWT. Dia berjalan dengan arah petunjuk dari Allah SWT. Itu maknanya. Nah, ini mudah-mudahan ada waktu lain atau ada ustadz-ustadz lain yang bisa membahas tentang bagaimana wali-wali Allah SWT itu, ya. Apalagi setelah reformasi di Indonesia ini terlalu banyak muncul wali-wali, ya, yang dipandang sebagai wali Allah, ternyata wali setan, ya. Yang tiba-tiba bisa kasih keluar uang dari kantongnya, dari tempat duduknya, ya, lalu dianggap sebagai wali Allah, ya. Nah, itu mudah-mudahan di waktu lain atau oleh ustadz lain bisa dibahas tentang wajib dan sunnah. Dalam hadis ini jelas sekali disebutkan, ya. Maka hadis ini juga menjadi sesuatu yang istimewa karena jarang ketemu hadis yang menyebutkan yang wajib dan sunnah sekaligus. Ya, di sini jelas disebut yang pertama, yang paling dicintai Allah SWT dalam ibadah kita adalah yang wajib. Lalu kemudian yang sunnah sangat-sangat penting untuk menyempurnakan ibadah dan kedudukan kita di sisi Allah SWT. Nah, dengan contoh lebih gampang. Kata orang Arab, bil misal yattadihul baqal. Dengan contoh pembicaraan menjadi lebih jelas. Ini misalnya, Bu, kalau berbicara tentang sholat, kita sering mendengarkan keutamaan sholat-sholat sunnah tertentu, betul? Ambillah contoh keutamaan sholat lail, sholat tahajud, ya, dengan witirnya. Kita baca, dan memang betul banyak dalil-dalil ya yang sahih tentang keutamaan sholat lail, sholat tahajud, baik yang sifatnya ukhrawi, ya,
yang sifatnya maknawi, meningkatkan pahalanya yang sangat besar, meninggikan derajat kita di sisi Allah SWT, maupun yang sifatnya duniawi, misalnya wajah menjadi berseri-seri, hati lebih tentram, ya, termasuk memudahkan urusan-urusan. Itu banyak sekali dalil-dalil yang berkenaan dengan itu, ya, baik tentang sholat tahajud maupun sholat-sholat lainnya. Maka banyak di antara kita yang begitu bersemangat melakukan sholat sunnah, betul? Saya tahajud, sholat lail, atau kalau di Ramadan sholat tarwih, ya, sholat taraweh. Ini mumpung Ramadan sudah dekat, ya, mulai sekarang kurang lebih sebulan saja bulan Ramadan, sebab kita sudah tanggal 26, ya. Awal bulan depan insya Allah masuk Ramadan. Sangat baik tadi bahwa seseorang punya semangat untuk melaksanakan sholat sunnah. Itu luar biasa. Apalagi dalam hadis yang kita baca tadi, ada keutamaan menjaga sholat sunat atau ibadah sunat secara umum, bisa menaikkan derajat kita menjadi wali Allah SWT. Sebab dalam hadis itu yang gampang sekali dipahami, menjadi wali itu adalah melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah, ya. Jadi melaksanakan yang wajib dan menjaga yang sunnah, maka ibadah sunnah begitu tinggi. Namun perlu kita ingatkan, jangan sampai ada di antara kita yang kalau sholat sunat, ibadah sunnah begitu bergairah dia, begitu semangat, ya. Taraweh tidak boleh luput, ya, kan gitu. Tapi yang wajib biasa-biasa saja dia, ya. Biasa-biasa artinya ini misalnya sholat wajibnya nih, sholat maghrib, dia, ya pokoknya yang penting sholat maghrib, ya. Misalnya laki-laki, dia tidak peduli berjamaah atau tidak berjamaah, ya. Sholat isya kadang-kadang juga begitu, apalagi sholat subuh. Tapi taraweh, wah ini taraweh nggak boleh ditinggal nih, ya, harus di masjid misalnya. Memang taraweh itu asalnya di masjid kalau taraweh, tapi sholat lail, sholat tahajud bisa di rumah, bahkan bisa lebih afdal di rumah. Kenapa kita jadi keliru, ya? Sholat tarawehnya dijaga, ya, sholat wajibnya tidak dijaga seperti itu. Ini mohon maaf ibu-ibu, ya, sebagian juga ibu-ibu seperti itu, ya. Kalau sholat tarawehnya, wah, pokoknya nggak boleh ketinggalan, nggak boleh telat. Giliran sholat wajib selalu telat dia. Bukan ibu-ibu di Al-Muqarrabin, ya, di tempat lain, ya, ya. Tiba-tiba sudah mau asar, belum duhur nih, ya, ya. Jadi di sini pentingnya bagaimana memahami tentang yang wajib dan yang sunnah melalui hadis qudsi ini, ya. Bahwa yang terpenting itu adalah yang diwajibkan Allah SWT. Memang kalau kita belajar fikih sudah jelas, ya, seperti itu. Tetapi karena fikih ini jauh dari kehidupan kita secara ilmu, ya, maka ini bisa menjadi kabur. Paling tidak secara semangat, bahwa mengerjakan yang wajib, semangatnya tidak sebesar mengerjakan yang sunnah. Itu yang ingin kita dudukkan, ya. Jadi yang wajib harus selalu jadi prioritas kita, namun kita juga harus berjuang menjaga yang sunnah-sunnah, ya.
Nah, berbicara tentang wajib dan sunnah, dia masuk dalam seluruh aspek ibadah kita, baik ibadah khassah, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, ataupun ibadah ammah, muamalah. Di sana juga masuk yang namanya wajib dan sunnah. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Istilah wajib dalam bahasa Indonesia itu bisa mewakili dalam bahasa Arab seperti kata fardu, ya, atau rukun. Ya. Ini dua istilah yang kalau diterjemahkan tidak boleh tidak. Nah, dalam bahasa Indonesia kata wajib sudah bisa mewakili semuanya. Wajib artinya apa? Wajib artinya apa, Pak? Secara fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Ini definisi yang dibuat oleh para ulama fikih yang luar biasa itu. Ya, mereka telah menetapkan dari pembacaan yang luas dan dalam terhadap seluruh dalil-dalil dalam Islam, mereka temukan cuma 5 yang namanya hukum-hukum itu. Ya, cuma 5. 1 wajib, yang tadi kita sudah baca definisinya. Yang kedua adalah sunnah. Ya, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ini mudah-mudahan ada waktu kita bisa jelaskan semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba kita urutkan dari paling atas sampai paling bawah. Yang ketiga adalah mubah. Mubah. Kalau dikerjakan atau ditinggalkan sama saja. Itu artinya mubah. Jangan salah paham. Ada yang bilang, Ustadz, untuk apa mubah itu? Dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Untuk apa? Nah, ini kalau kita tidak paham, ya, bahwa mubah itu sebetulnya, ya, dia untuk kita memahami ini urusan yang di dalam hidup kita kebanyakan kepada teknis, ya, bukan pada perbuatannya atau ibadahnya itu. Karena tidak ada hidup kita ini yang tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, ya, secara substansi, karena ini semuanya ibadah. Betul, Bu? Tapi yang dimaksud teknis. Ini ambil contoh nih, di antara perbuatan mubah yang disebut oleh para ulama secara umum, seperti misalnya tidur, betul? Berjalan, duduk, itu disebut perbuatan mubah. Mau tidur boleh, mau jalan ya jalan, silakan. Tapi itu maksudnya adalah teknisnya saja. Asalnya tidur bisa jadi pahala, betul? Ya, bisa juga jadi makruh, bisa juga jadi dosa. Ya, bisa. Kalau orang lagi azan maghrib, dia bilang mau tidur dulu ah. Ini azan maghrib dan sudah tahu waktu maghrib, singkat mau tidur dulu. Kira-kira tidurnya mubah apa ya? minimal makruh itu. Udah azan tidur. Lalu kalau dia ketinggalan sholat, tidurnya menjadi dosa, ya. Jadi yang dimaksud adalah teknisnya, ya. Sama dengan makan. Secara umum hukumnya makan adalah mubah. Tapi itu maksudnya teknisnya. Mau makan sekarang, silakan, mau makan besok, malam.
Tapi ada kalanya dia menjadi wajib makan itu. Ada kalanya jadi wajib. Kalau gara-gara tidak makan kita mati, wajib apa tidak? Wajib. Ada kalanya haram. Di siang Ramadan tidak ada halangan kita makan, mubah apa haram? Haram. Nah, ini saya sedikit jelaskan supaya jangan ada yang salah paham kepada para ulama kita. Apaan sih itu mubah, Ustaz? Ya, katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya ibadah. Kok ada yang mubah? Jangan salah. Mubah ini adalah secara teknisnya itu, jangan bilang makan mie lebih banyak pahalanya daripada makan nasi. Ya, itu urusan mubah. Mau makan nasi, makan mie, makan pecel, makan apa ya, yang penting dia halalan thayyiban. Baik, yang ketiga tadi mubah. Yang keempat makruh. Subhanallah, makruh. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak berdosa. Ini makruh, ya. Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, ya. Misalnya ini oleh sebagian ulama memandang tidur habis subuh, ya, itu makruh, ya. Sebagian memandang itu. Nah, tentu kalau kita tidak melakukannya dapat pahala kalau beraktivitas yang positif, misalnya kita zikir dan sebagainya, ya, atau olahraga dan sebagainya. Tapi kalau diperlukan, ya tidak berdosa juga, ya. Itu keluasan syariat, ya. Kalau di dalam ibadah-ibadah nanti kita akan ketemu, ya, hal-hal yang disebut sebagai makruh, ya. Misalnya apa yang makruh, Bu? Yang contoh gampang, kalau lagi puasa berkumur-kumur terlalu kencang, ya, apa terlalu lama. Ya, itu makruh. Artinya sebetulnya tidak berdosa, tapi makruh, harusnya ditinggalkan atau sebaiknya ditinggalkan karena dia bisa berefek pada, ya, mungkin ada akan masuk air. Begitu juga Nabi SAW kalau menghirup itu, kalau wudhu mencuci hidung lagi puasa tidak dihirup, ya, air itu karena bahaya. Jadi siapa yang menghirupnya itu makruh, ya, karena dia dekat kepada nanti jatuh bisa membatalkan puasa. Yang terakhir adalah haram. Kalau ditinggalkan dapat pahala jelas, dan kalau dikerjakan dapat dosa, ya. Nah, hari ini tentang wajib dan sunnah. Kita mengambil beberapa contoh, ya. Ambil yang paling gampang dulu tentang sholat. Sholat yang wajib ada berapa, Bu? Ada berapa, Pak? 5 waktu, 5 kali sehari semalam. Itu yang wajib, ya. Dan ini sudah menjadi ijma para ulama. Jadi kalau ada yang bilang 6 dengan salat tahajud itu keliru. Ada yang bilang 3, ya, ada di madhab yang seperti sebagian madhab yang menyimpang, ya, bukan dari madhab Ahlus Sunnah. Itu semuanya salah. Ijma ulama, salat wajib adalah 5. Ya, terserah bagaimana mengurutkan penyebutannya, ya. Ada yang bilang dimulai dari isya, Ustaz, isya, subuh, ya, lohor, asar, maghrib, disingkat Islam. Saya bilang dari mana itu sholat lohor? Itu masuk dalam ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan. Nah, tahu nggak itu arti Islam? Islam itu artinya isya, subuh, lohor. Saya bilang saya ini alhamdulillah belajar bahasa Arab, nggak ada bahasa Arab itu lohor. Ya. Yang ada adalah duhur. Jadi isdam,
Ya. Jadi itu cocokologi, itu bahaya juga cocokologi ini. Ya. Ya. Jadi itu 5 waktu yang wajib, yang harus dijaga. Bukan saja dijaga, bagaimana mengerjakannya tepat waktu, mengerjakannya dengan khusyuk, tepat waktu, mengerjakannya dengan memenuhi rukun dan wajib-wajibnya serta sunnah-sunnahnya, juga bagaimana menjaga pelaksanaannya secara sempurna. Ini yang wajib itu. Ya, sholat 5 waktu, dan sholat ini terutama yang 5 waktu ini itu adalah rukun Islam. Ya, kalau berbicara sholat yang rukun Islam yang 5 waktu ini, ya, harus benar-benar dijaga oleh kaum muslimin, apalagi dia menjadi rukun kedua setelah syahadatain, dan disebut di dalam banyak hadis tentang kedudukan yang sangat tinggi daripada sholat. Misalnya yang pertama diperiksa di hari kiamat adalah tentang sholat. Itu artinya sholat 5 waktu kita. Ya, saya ulang lagi nih Bu, yang pertama diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Artinya sholat mana? Sholat yang 5 waktu itu, yang wajib itu. Kalau lolos, yang lain diperiksa. Kalau tidak lolos, yang lain nggak usah diperiksa. Iya, artinya luar biasa sholat 5 waktu itu. Sholat 5 waktu ini pula yang menjadi tiang agama. Siapa yang menjaganya, dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya, dia meninggalkan agama. Ya, dia meruntuhkan agama. Ya, imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din. Dia juga yang menjadi pembatas antara Islam dan kekufuran. Al-ahdu bainana wa bainal kufri as-salah. Itu sholat yang 5 waktu, Bu. Kalau dia bilang bagaimana sholat sunat, sholat sunat juga sangat penting. Tapi pembicaraan tentang ini adalah sholat 5 waktu. Karenanya, mari sholat 5 waktu ini dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya, berbicara tentang sholat khusyuk, perhatikan pertama dulu sholat 5 waktunya. Berbicara tentang bagaimana sholat dengan penuh semangat, yang 5 waktu dulu. Ya, utamakan, termasuk mengerjakannya dengan cara terbaik. Cara terbaik bahkan wajib dikerjakan berdiri. Ya, sholat wajib ini harus dikerjakan berdiri selagi mampu. Beda sholat sunat. Sholat sunat walaupun mampu mau lagi duduk boleh. Ya, terutama kalau di kendaraan. Ya, boleh. Tapi sholat wajib itu wajib kita kerjakan secara berdiri, menghadap kiblat. Ya, tentu juga harus dengan toharah, dalam keadaan suci. Tapi saya ingin bahas pada 2 hal, berdiri dan menghadap kiblat. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Jadi penting hari ini dibahas. Ya, karena sekarang kita berhadapan dengan situasi kondisi yang kadang-kadang kita itu sholat di atas kendaraan, tidak bisa berdiri. Betul? Kadang-kadang sulit untuk menentukan arah kiblat. Kalau situasinya memang tidak memungkinkan sama sekali, maka para ulama sudah berfatwa tentang itu. Fattaqullaha mastata'tum, berdasarkan ayat itu. Bertakwalah pada Allah sebatas kemampuan kalian. Tapi masalahnya, terkadang kita ini tidak perhatikan, tidak peduli tentang itu.
Nah, saya ingin mengangkat pengalaman nih. Ya. Kemarin dalam satu penerbangan saya duduk ya di sebelah ada orang-orang Arab. Ya. Tiba-tiba orang Arab itu sholat. Ya. Ini siang pas waktu duhur. Oh, pas masuk waktu duhur dia langsung sholat. Ya. Dia langsung sholat. Padahal penerbangan tidak sampai 2 jam. Ya. Akan sampai waktu duhur masih ada. Bahkan andaikan waktu duhur keluar, karena kita musafir tidak masalah, bisa jamaah apa? Jamaah takhir. Langsung dia sholat. Satu, tidak berdiri, jelas karena di pesawat kan duduk. Yang kedua, arah kiblatnya tidak jelas, karena pas waktu itu kita lagi dalam perjalanan membelakangi Ka'bah, membelakangi Saudi. Langsung aja dia sholat. Ya karena alhamdulillah saya bisa bahasa Arab, saya kasih tahu. Itu kok temennya sholat. Dia bilang iya, dia memang jaga, dia memang sholat gitu. Saya bilang itu ngikut siapa? Saya bilang. Dia bilang memang boleh kok. Dari mana bolehnya? Saya bilang. Ya. Ini dari mana boleh? Jadi banyak orang memudah-mudahkan dengan semangat. Coba lihat, dengan semangat sholat di awal waktu. Bagus semangat itu. Saya pernah ketemu juga orang Indonesia di pesawat juga begitu. Di pesawat jelas akan sampai pesawat itu masih ada waktu sholat. Dia bilang tidak boleh Ustadz, pokoknya udah masuk waktu saya sholat. Ya untung saya nggak bilang maaf Bu, saya ini belajar syariat, saya belajar fikih, Ibu cuma dengar-dengar. Ya. Saya nggak boleh bilang begitu. Ya nanti dibilang sombong. Ya. Dari mana dasarnya itu? Dia bilang Nabi pernah sholat di kendaraan. Nah inilah masalahnya. Ketika kita dengar dalil separuh-separuh, ketika tidak dengar arahan ulama. Para ulama sudah membahas ini, bahwa kalau sholat sunat boleh di kendaraan, ya sebagaimana Nabi SAW kerjakan. Tapi sholat wajib tidak boleh di kendaraan, kecuali kalau waktunya akan keluar. Ya. Jadi kalau naik pesawat waktunya secara umum, tapi ada yang bilang gimana kalau tiba-tiba kecelakaan? Saya bilang kalau kecelakaan itu sama dengan bagaimana kalau kita lagi azan tiba-tiba kita mati. Ya, baru mau ke masjid. Kalau itu semua bisa terjadi. Ya. Tapi ini syariat ini ada aturannya, ada petunjuknya. Akhirnya karena dia ngajak debat ke orang Arab, saya kasih tahu dia begini. Oke, andaikan Anda sekarang naik mobil di jalan tol, naik mobil nih di jalan tol, ya. Kalau semangat tadi menjaga sholat di awal waktu, tadi di pesawat itu, sekarang di jalan tol lagi bawa mobil, apa yang Anda lakukan? Menghentikan mobil lalu sholat, ya, atau nunggu sampai keluar dari tol ketemu masjid baru sholat? Mana yang Anda pilih? Pasti yang kedua, kalau hati masih bersih. Tapi kalau hati sudah kotor, enggak, saya akan sholat tetap. Itu namanya ngomong yang dia tidak kerjakan. Pasti Bu, ya betul ya. Nah kalau kita di jalan nih, ya masih menunggu karena memang waktunya, ya di jalan tol kita nggak nyangka macet, padahal kita ini pengen sholat di awal waktu, udah kena macet, ya pas nanti ada sempat keluar baru kita sholat, ya itu yang harus, bukan saja lebih afdal, itu harus. Jangan bilang Ustadz mumpung saya pakai sopir, ada yang begitu, karena pakai sopir begitu azan di mobil dia sholat. Ini tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya.
Walaupun pakai sopir, tidak boleh ibu sholat wajib di mobil, padahal masih bisa waktunya untuk ketemu tempat sholat. Udah keluar dari tol atau keluar dari jalan raya, mampir pom bensin atau di mana ada tempat sholat. Karena di antara rukun sholat itu adalah berdiri. Ya, di antara syaratnya adalah menghadap kiblat. Jangan sembarangan. Dibilang ini kan dalam ayat, kemanapun anda mengarahkan wajah, disitulah Allah SWT. Ya. Ini orang yang paham separoh-separoh nih. Ya. Kalau begitu nggak perlu ada kiblat khusus kita buat. Sholat aja sembarangan. Ya. Ilmunya harus menghadap kiblat. Nah, disinilah pentingnya pelajaran yang dipilih oleh pengurus, tema tentang wajib dan sunnah. Bayangkan Bu, sholat di awal waktu. Saya mau tanya nih, tes case sedikit. Sholat di awal waktu, wajib atau tidak? Ayo yang jawab wajib, angkat tangan. Angkat tangan semua, tolong. Gak apa-apa, jangan ragu-ragu Bu, namanya belajar, gak usah malu-malu. Ya, yang bilang wajib angkat tangan. Oke, silakan. Yang bilang sunnah. Inilah pentingnya ilmu itu. Sholat di awal waktu sangat penting, tapi tidak wajib Bu. Andaikan wajib, siapapun sholat sesudah awal waktu tidak sah sholatnya atau berdosa. Memang kita dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Disinilah pentingnya kita paham itu sunnah, dan mari kita jaga sunnah itu. Tapi ada keadaan tertentu Bu, Pak, kita tidak bisa di awal waktu. Dan kadang-kadang Bu, kadang-kadang ada sesuatu yang lebih wajib harus dahulukan. Ini saya kasih contoh yang gampang nih, yang gampang sekali nih. Ada bapak ini udah wudu, ya, udah wudu, jangankan udah wudu, udah mau masuk masjid, bahkan dalam masjid mau sholat nih di awal waktu, tiba-tiba di samping naudzubillah ada kecelakaan. Yang lebih dahulukan dia sholat dulu, dia belum takbir ini, dia baru masuk. Dahulukan dia ikut sholat atau menolong orang dulu? Nah, ini semua sudah faqih, alhamdulillah. Saya sudah Pak. Menolong orang dulu itu lebih wajib, karena waktu sholatnya masih ada. Bahkan dalam keadaan tertentu sholat boleh dijamak kalau memang duhur dan asar, maghrib atau isya, demi hal yang lebih wajib. Ya, ya Bu ya. Asal jangan bilang, Ustadz, saya tadi ini saya jamak sholat, kenapa? Tidak mau ketinggalan nonton bola. Astagfirullah. Itu salah penempatan ilmu itu. Ya. Jadi untuk hal-hal yang penting, apalagi hal-hal yang darurat, dahulukan. Nah, ini kita perlu sampaikan Bu, Pak. Karena apa? Semangat orang bagus, ya. Tapi kadang-kadang kalau kurang ilmu, akhirnya salah dalam melaksanakan. Ya. Ada yang bilang begini, Ustadz, tapi alhamdulillah saya naik Saudi Airlines. Saudi Airlines ini ada musolanya, betul? Nah, Bapak yang pernah haji atau umroh, kalau pesawat Saudi Airlines itu yang ke Jeddah, ya dari apa yang dari Indonesia ke Jeddah itu biasanya ada musolanya. Makanya saya sholat Ustadz, saya bilang tetap saja kalau perkiraan waktu masih ada, masih cukup, walaupun jamak takhir, lebih afdal ya untuk kita sholat saat sampai, ya, saat sampai. Kenapa? Karena satu, Nabi SAW ya di dalam hadis-hadis yang sahih, sholat wajibnya itu tidak di atas kendaraan, ya kan gitu. Artinya karena masih ada waktu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sebetulnya kita di pesawat itu, ya, walaupun mungkin dianggap ini semua berhubungan, tapi kita tidak menyentuh darat.
Iya. Maka kita sholat di pesawat kalau memang khawatir waktu akan keluar. Ya. Kalau waktu masih ada kemungkinan, tidak perlu. Nah, kadang-kadang begini Bu, Pak, sudah mulai masuk satu pengaruh yang kita kadang-kadang tidak sadari. Coba perhatikan baik-baik. Ada sebagian orang buru-buru sholat di pesawat, bukan semata-mata karena menjaga awal waktu, tapi karena apa? Ayo Bapak Ibu, karena apa? Karena tidak mau ribet. Kan gitu kan? Ini kalau nanti udah turun, ribet lagi mau cari musola. Nah ini yang wajib, ribet ya nggak apa-apa, betul? Ada sebagian sebetulnya begitu. Cuma dia nggak mau bilang. Kalau dia bilang nanti dianggap dia, wah, hitung-hitungan. Jadi seolah-olah dalilnya sholat awal waktu. Sebetulnya di hatinya dia nggak mau ribet. Ya, mau gampangnya. Kayak tadi orang Arab itu. Masuk waktu langsung aja sholat. Ini sholat wajib. Ada aturannya. Jangan mau gampangnya saja. Ya, mau tidak ribetnya. Ya, sama dengan wudhu. Ya, memang boleh tayamum, tapi jangan asal-asalan. Tayamum itu kalau benar-benar terhalang menggunakan air, walaupun ada air. Ada yang bilang bagaimana itu Ustaz? Ada air, tapi kita tayamum dan dibilang terhalang. Ya bisa saja terhalang. Kayak di pesawat. Di pesawat itu Bu, kita wudhu di pesawat pakai cuci kaki lagi. Gimana tuh caranya itu? Ya, minimal itu membasahi, ya kan gitu. Yang kedua, menghabiskan banyak air. Padahal air di pesawat itu sangat berharga. Kalau tiba-tiba terjadi darurat, ya, mendarat darurat, persediaan air itu sangat penting. Bayangkan kalau kita jemaah haji, jemaah umroh, semua wudhu di pesawat, ya, berubah itu pesawat jadi kolam kecil. Ya itu minimal dari situ. Jadi itu boleh tayamum. Atau ada di cara sebetulnya yang gampang bagi bapak ibu, terutama kalau lagi tidak lagi ihram. Pakai kaos kaki sesudah wudhu. Ya, kaos kakinya yang tebal, jangan yang transparan. Saat wudhu, cuci muka oke, cuci tangan sampai siku, basuh kepala. Saat kaki, tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu cuci kaki, cukup diusap. Jangan bilang dibilas, ambil air, bau itu kaos kakinya, basah. Dan syariat tidak mungkin begitu. Syariat itu mengizinkan kita sekedar menyapu. Jadi sentuh air terus kemudian disapu di atas kaos kakinya. Nah ini sebagai contoh bahwa jangan sampai seseorang mengatakan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, malah meninggalkan yang pokok, yang penting. Ya. Disinilah betapa pentingnya bimbingan para ulama. Ya, di antara satu ibadah saja, satu ibadah itu ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Ya, apalagi di antara berbagai ibadah bisa bertemu itu. Ya, bisa bertemu. Misalnya kita lagi tawaf nih, qamat salatnya. Kalau ada orang yang sinting-sinting, dia bilang, saya mau sempurnakan tawaf dulu, sholat mah nanti bisa lagi. Dari mana itu? Ya, qamat ikut sholat. Ya, nanti habis itu baru lanjutkan tawafnya. Ya, nah ini sebetulnya panjang sekali materi ini, tapi saya tidak ada waktu buat Bapak Ibu bertanya. Ya, sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya, sebelum kita akhiri pengajian ini. Ya, yang jelas sebagai kesimpulan, mari pelihara, jaga baik-baik yang wajib, dan mari maksimalkan kerjakan yang sunnah. Itu bahasa yang benar. Ya,
jaga pelihara yang wajib, maksimalkan melaksanakan yang sunnah. Kalau itu kita lakukan, kita jadi wali-wali Allah, insya Allah. Ayo silakan Bapak Ibu, kalau yang mau bertanya silakan. Nah itu bagaimana? Baik, ini kita jawab yang terakhir dulu karena ini berkaitan dengan materi kita, ya. Ini contoh yang tidak boleh, ya. Contoh yang tidak boleh, Pak. Jadi masalah masjid itu masalah kedua. Masalah kedua aja, Pak. Yang paling penting Bapak turun dari kendaraan, sholat di mana saja. Ya, asal Bapak udah tahu arah kiblat, dan arah kiblat sekarang gampang, bisa pendekatan pakai HP. Ya. Jadi jangan sekali-sekali lagi ada sekarang yang sholat wajib di mobilnya. Tidak ada alasan. Saya pernah alhamdulillah dalam keadaan emergensi, saya sholat di jalan tol. Saya pernah emergensi karena alhamdulillah dengan sopir. Saya gantian dengan sopir. Iya. Bukan gantian. Saya bilang begini. Wah ini kita betul-betul kena macet total nih. Ini sebentar lagi mungkin setengah jam waktu bisa keluar. Minggir di bahu jalan, kasih jalan apa itu? Apa namanya itu yang emergensi itu, alarm itu apa? Lampu bukan alarm. Ya, yang berkedip-kedip. Kita sholat kan tidak sampai 5 menit. Kalaupun ada polisi nggak apa-apa. Bahu jalan itu untuk apa, Pak? Untuk apa, Bu? Untuk emergensi. Cuma sayang sekarang ini ya, sebetulnya untuk emergensi. Ya ada yang mogok mobilnya. Termasuk lebih emergensi itu sholat. Ya, kalau ada polisi datang ini saya emergensi, Pak. Kalau dia muslim dia ngerti. Ya, jadi bukan masalah masjid, Pak. Ini alhamdulillah Bapak bertanya bagus sekali. Terima kasih. Karena ini pengetahuan buat kita dan ini rekaman diputar juga di YouTube saya nanti. Bahwa tidak ada alasan sholat wajib di mobil. Tidak ada alasan. Ya, kalau di kapal, di pesawat, iya masih bisa. Takut keluar waktu. Nah ini mumpung saya sebut kapal, begitu pentingnya sholat yang harus kita jaga. Dalam sebagian madhab mengatakan kalau seseorang mau haji, perhatikan Bu, mau haji nih, haji wajib ya, wajib apa rukun haji itu? Rukun wajib, oke. Dia mau haji yang haji pertama nih, yang masih haji rukun. Tapi kalau dia naik kapal, saat itu belum ada pesawat, naik kapal, dia khawatir tidak akan pernah bisa sholat secara sempurna. Itu sebagian mazhab bilang tidak wajib dia haji. Ya, begitu pentingnya menjaga sholat. Ya, tidak wajib Anda pergi haji kalau menyebabkan sholatnya terabaikan. Kira-kira begitu. Ya, tidak dikerjakan secara sempurna. Ini saya katakan sebagian mazhab. Ya, dan para ulama itu dengan dalil-dalil yang kuat. Gitu, ya. Kalau yang sudah lewat Pak, tinggal istighfar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Biar di tengah hutan, kecuali kalau Bapak takut singa, ular, itu aja. Kan tidak semua di hutan itu Pak danger. Tidak semua Pak. Yang penting Bapak pikirkan, ada nggak tempat bisa berhenti. Tapi kalau memang danger, berbahaya, betul, silahkan Pak. Kalau berbahaya, apakah hewan-hewan buas atau perampok yang dikhawatirkan kalau berhenti, ya itu sudah emergensi. Sama aja Pak itu di pesawat, ya. Tapi kalau tidak emergensi, tidak boleh sholat di mobil, ya, tidak boleh. Ini sholat wajib. Kita mesti turun, ya, sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW dan sebagaimana fatwa para ulama madhab. Baik, pertanyaan kedua, ini juga masih berkaitan. Bapak, saya mau jawab pertanyaan Bapak tentang rokok ya Pak. Rokok, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Alhamdulillah, tidak ada yang bilang mubah. Ya. Paling rendah dibilang makruh. Ini bukan saya yang memulai, Bapak yang bilang nih ya. Dan memang begitulah fatwa ulama. Tolong kalau masih ada yang merokok, cepat-cepatlah berhenti. Ya, karena minimal itu makruh.
Makruh yang dimaksud di situ, Pak, kalau dalam yang kita jelaskan 5 hal tadi, itu makruh dalam hal makruh ibadah, ya, makruh dalam hukum-hukum biasa. Tapi ada makruh namanya makruh haram, ada juga, ya, kalau menggunakan istilah. Nah, tapi yang Bapak sebut tadi, ya saya sedikit luruskan, ya. Bapak boleh mengatakan bahwa perbuatan mubazir itu bisa disebut apa? Satu perbuatan disebut mubazir atau apalagi membinasakan. Tapi jangan sebut rokok, Pak. Ya. Karena rokok tidak dalam Quran, tidak dalam hadis. Ya. Jadi memang itu bisa membinasakan. Makanya kadang-kadang para ulama mengatakan makruh kalau dalam muamalah itu makruh dalam artian yang mendekati haram. Nah, seperti itu, ya. Cuma mereka tidak mau menggunakan istilah langsung haram, tapi itu mendekati haram. Itu ada. Tapi dalam ibadah, Pak, tadi itu memang ada makruh yang kalau dikerjakan tidak berdosa. Sama dengan bersikat gigi. Sikat gigi kalau lagi puasa, Pak, hukumnya apa? Makruh. Nah, ini benar, makruh. Ya, jangan bilang haram, ya, makruh. Kenapa? Karena dia bisa menyebabkan nanti, apalagi pakai odol, ada rasa-rasa yang lama-lama bisa masuk. Sebetulnya tidak haram, tapi dia makruh. Itu penting, Pak, penting, Bu, ya, agar kita ini tahu bagaimana hukum-hukum dan kita tempatkan pada tempatnya. Ya, jadi kalau rokok, ya, kalau saya lebih cenderung kepada dia makruh yang mendekati haram, ya, bukan makruh biasa, Pak, dalam ibadah itu. Ya. Yang terakhir nih, atau yang pertanyaan pertama, ya, ini walaupun tidak ada kaitan langsung, tapi ya namanya ilmu, ya, tentang poligami. Ada seorang ustazah bilang poligami itu bagus kalau untuk suami orang. Kalau untuk suami saya tidak boleh. Ya, itu jelas ustazahnya tidak lagi bicara ilmu, itu bicara perasaan. Ya, dan ini ustazahnya begini harus hati-hati. Itu nanti jadi contoh. Lebih bagus sampaikan ilmu itu, sampaikan ilmu apa adanya, bahwa poligami ini syariat, tetapi syarat-syaratnya juga ketat. Saya sendiri merasa belum mampu, ya, harusnya seperti itu, ya, ya, itu silakan dibicarakan dengan suaminya, ya. Nah, ini semua panjang kalau mau dibahas, Bu, masing-masing perlu ada sesinya, ya, sesi membahas itu, sesi membahas masalah rokok, sesi membahas, ya, banyak hal, ya, berkenaan dengan ilmu ini. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jawabannya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ada waktu sholat lewat tanpa kita sholat dengan kita sadar, ya. Kalau tertidur lain halnya, diqadha. Kalau kita tertidur, kita pingsan atau kita dibius, boleh diqadha, Bu. Tapi dalam keadaan sadar tidak ada cerita diqadha. Harus dikerjakan dalam keadaan apapun, Bu. Kalau terakhir, misalnya di kereta, dalam keadaan apapun, menghadap kemanapun, ya. Walaupun kalau kita punya handphone, lihat misalnya kiblat, ya. Oh, ternyata kiblatnya agak ke kiri. Saat mulai sholatnya itu menghadap ke kiri dulu, ya. Seperti itu. Walaupun nanti keretanya kemana-kemana, itu tidak ada masalah. Tapi memulainya usahakan. Tapi kalau ternyata tidak bisa, ini keretanya lurus terus, kiblatnya malah ke belakang, takut keluar waktu sholat, sholat, Bu. Caranya begini. Nah, caranya begini. Untuk duhur, asar, maghrib, isya, itu gampang. Jadi misalnya takut sampai keluar waktu sholat duhur, tunggu aja sampai asar. Jarang juga sih ada namanya kendaraan, Bu, tidak berhenti mulai daripada, ya, habis subuh sampai maghrib. Jarang lah, ya, jarang, ya, biasanya. Nah, tapi kalau terjadi tidak mengapa, ibu jamaah
duhur asar dalam keadaan apapun. Begitu juga maghrib isya, ya. Begitu juga maghrib isya, ya. Tunggu yang kemungkinan dia berhenti, ya. Subuh ini yang nggak bisa kompromi. Subuh itu nggak bisa dijamak ke duhur, nggak bisa dijamak ke isya, nggak bisa, ya. Nggak bisa bilang wah ini nanti subuh nggak dapat saya mau jamak dengan isya, nggak ada ceritanya itu. Ya, atau nanti saya tunda aja jamak dengan duhur, itu tidak benar, tidak boleh. Bagaimana caranya kalau subuh? Pokoknya langsung sholat aja bu, kalau nggak bisa berhenti, ya. Tinggal tadi itu, ya, lihat kalau mana kira-kira arah kiblat mengarah ke situ dulu, ya. Saya kadang-kadang sholat di pesawat, ini contoh teknis. Saya kadang-kadang Pak, Bu, sholat di pesawat, saya itu membelakangi arah pesawat. Kan kursi saya bisa sholat duduk, ya, walaupun kelihatannya kayak aneh gitu, ya. Ini misalnya kursi, ya, saya terpaksa begini sholatnya karena misalnya arah kiblat itu di belakang, saya duduk di kursi, ya. Karena arah kiblat ini penting sekali, ya. Yang namanya wajib, yang namanya rukun, yang namanya syarat dimaksimalkan, ya, sesuai kemampuan. Sama dengan wudhu kalau mampu, kalau tidak tayamum. Kalau masih mampu tidak boleh, ya, kita tinggalkan. Nah sama tadi itu. Jadi kalau oh ini ke arah sana, oh kiblat ke kiri, miring dulu bu, miring dulu ke kiri, ya, seperti itu, ya, paling tidak memulainya. Subuh saya pernah pengalaman. Kalau kereta saya setuju bu, kereta. Kalau bis jangan mudah menyerah. Saya pernah satu ketika dari Jakarta Surabaya, ya, saya terpaksa bertengkar dengan sopir, ya, saya bertengkar. Saya bilang saya mau sholat subuh pak. Dia bilang kita akan berhenti di terminal. Tidak bisa, saya bilang, ya, ini mau keluar waktu, ya. Dia bilang tapi kan bisa berhenti. Tidak bisa pak, ini kita orang Islam. Jangan mudah menyerah, ini wajib, ya. Kita ini kadang-kadang hal yang wajib kita gampang sekali menyerah, ya. Alhamdulillah dia berhenti. Apa salahnya dia berhenti 5 menit, ya, 10 menit. Toh dia juga suka berhenti kalau mau buang air kecil. Betul? Betul atau tidak? Saya punya pengalaman di Jepang. Saya tidak, ya, saya mau cerita ini tapi terserah ibu bapak. Kalau mau saya cerita lagi, ya, pengalaman di Jepang. Ya, tapi ini saya selesaikan dulu. Jadi kita jangan. Saya sebetulnya akan membuat satu makalah nanti, ya. Saya akan sampaikan baik di MUI insyaallah maupun Kementerian Agama. Seharusnya pengelola haji Indonesia mewajibkan semua pesawat yang dipakai jemaah haji dan umroh itu ada musolanya, ya, ada musolanya, seperti Saudi Airlines. Toh ternyata bisa, airline-nya juga tidak rugi, tidak juga ada masalah orang sholat berdiri. Minimal sekali kalau ada musola di pesawat itu kita sholatnya menghadap kiblat, ya. Di pesawat itu paling gampang mendeteksi kiblat. Mereka punya satelit. Makanya kalau bapak biasa lihat di monitor di pesawat itu, di layar yang kita biasa nonton, pasti ada arah kiblatnya, tinggal tindis saja itu. Kompas Ka'bah ada. Kalau ada musolanya kita bisa minimal menghadap kiblat. Malah kalau alhamdulillah perjalanannya tidak banyak goncangan, kita juga bisa berdiri. Bisa berdiri. Kalau ada yang bilang, Ustadz ini merepotkan, astagfirullah, ini rukun Islam kedua. Kenapa merepotkan? Orang sekarang di pesawat banyak mereka bikin gerakan-gerakan. Kalau ada yang ulang tahun, ada yang menang sepak bola, mereka joget-joget di pesawat. Kenapa sholat kita tidak lakukan? Padahal ini rukun. Selama masih memungkinkan. Kalau tidak, fattakullah, ya sesuai kemampuan, ya, seperti tadi itu. Jadi kalau bis jangan mudah menyerah, jangan mudah menyerah. Kasih tahu sopirnya, Pak berhenti. Rata-rata kalau kita kasih tahu baik-baik juga mau. Kalau baik-baik tidak mau, ya kita agak keras-keras, ya. Alhamdulillah. Baik, satu ketika saya cerita tentang, atau saya cerita aja singkat, ya, di Jepang. Banyak yang bertanya begini bu sama saya, Ustadz, bagaimana kami ini di Jepang? Kami
kalau pergi kerja susah untuk sholat. Jadi nanti kami sholat subuh saja di rumah, nanti pulang kami rafel semua, duhur, asar, maghrib, isya. Saya bilang nggak ada sholat begitu, ya, nggak ada itu. Apa jalan keluarnya Ustadz? Di perusahaan tidak ada musola, bagaimana wudunya? Ada jalan keluar, saya bilang. Bagaimana Ustadz? Nah, sebelum keluar dari rumah, Anda sholat subuh, pakai kaos kaki, ya, pakai kaos kaki, ya, berarti ada wudhu. Nanti kalau di kantor, kalau terpaksa Anda jamak saja, duhur asar misalnya, satu kali sholat. Bagaimana caranya? Di mana-mana di dunia ini ada wastafel, dan semua orang mengizinkan wastafel itu cuci muka, cuci tangan. Yang orang tidak izinkan kalau cuci kaki. Dan saya bilang jangan sekali-sekali. Saya malah melarang mereka. Kalaupun Anda punya kesempatan, jangan cuci kaki di wastafel. Nanti Anda dikira orang Islam ini tidak ngerti adab, ya, tidak ngerti etika. Maka pakai kaos kaki, cukup dengan mengusap di atas kaos kakinya. Terus waktu sholatnya, saya tanya, di perusahaan Anda kalau Anda izin ke toilet boleh nggak? Jelas boleh Ustadz. Ada waktu makan enggak? Ada. Kenapa enggak gunakan itu? Kiblatnya gampang, tinggal Anda lihat mana, tarik sholat di sudut-sudut. Saya alhamdulillah 5 tahun mengajar di Jepang. Saya kadang sholat di stasiun, saya kadang sholat di belakang mall, di mana, ya. Ini sholat rukun, nggak boleh sembarangan kita, ya. Inilah masalahnya, karena sholat ini tidak masuk ke dalam jiwa kita, gampang saja kita eliminir, ya. Jadi ini alhamdulillah, Bapak Ibu kalau ada situasi begitu, musim dingin misalnya, jangan lupa gunakan kaos kaki, karena malas untuk selalu wudhu, bisa itu, ya. Untuk orang musafir bisa 3 hari 3 malam, ya. Untuk yang tidak musafir 1 hari 1 malam bisa berlaku mengusap di atas kaos kaki. Nah, mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini berharga untuk kita sama-sama menjaga sholat kita. Ingat ibu bapak, sholat kita paling penting. Di hari kiamat kalau sholat tidak lolos, maka segunung apapun amal kita tidak akan berguna. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.